فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian tematik. Kali ini kita akan membahas tema tentang istiqomah hati. Istiqomah hati. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Istiqomahnya hati itu terwujud dengan dua hal. Pertama, hendaknya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan daripada kecintaan selainnya. Apabila kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala berbenturan dengan kecintaan kepada lainnya, maka kecintaan kepada Allah itu yang diutamakan, itu yang didahulukan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan yang tidak mungkin kita tolak, tidak mungkin hamba-hambanya menolak. Apa ketetapan tersebut? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia akan disiksa dengannya. Barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan dikuasainya. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya menjadi kesialan baginya. Dan barang siapa yang mengutamakan selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia tidak diberkahi di dalamnya. Serta barang siapa yang menyenangkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menjadikannya murka kepadanya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, yang bisa membuat hati kita istiqomah adalah sikap ta'zim terhadap perintah dan larangan Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ta'zim ini, pengagungan ini terhadap perintah Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah datang dari sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemberi perintah dan larangan. Ini hanya bisa muncul, tumbuh kalau kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela siapa saja yang tidak takzim serta tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya dan di dalam larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kalian tidak percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Alangkah indahnya ucapan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengenai ta'zim kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ta'zim kepada perintah dan larangan adalah bentuknya perintah dan larangan itu tidak disikapi dengan sikap mengabaikan dan meremehkan. Tidak dilaksanakan dengan berlebihan ataupun ekstrim. Tidak pula ditafsirkan dengan suatu alasan yang melemahkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim berkata, di dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, setan selalu berdiri di dua sisi. Pertama, setan membisikkan kepada seorang hamba untuk meremehkan perintah tersebut, Yang kedua, setan selalu membisikkan kepada seorang hamba untuk berlebih-lebihan di dalam perintah tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan hati agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.